Kombinasi. Kombinasi adalah cara menyusun suatu unsur tanpa memperhatikan urutan. Artinya, kombinasi ini lawan dari permutasi. Mengapa? Karena pada permutasi, urutan sangat diperhatikan. Contoh kombinasi adalah saat gurumu memilih secara acak 4 anak di kelas untuk mengikuti upacara HUT RI di lapangan, di mana pemilihan itu bersifat acak tanpa memperhatikan urutan tertentu. Kombinasi biasa dilambangkan sebagai C. Untuk kombinasi R, unsur dari N, unsur berbeda dilambangkan sebagai C, R, dan N. Secara matematis, rumus kombinasi R, unsur dari N, unsur berbeda dinyatakan sebagai berikut. Dengan C per N sama dengan kombinasi R, unsur dari N unsur berbeda, N sama dengan banyaknya unsur, dan R banyaknya unsur yang dikombinasikan. Coba perhatikan kembali rumus kombinasi di atas. Rumus kombinasi tersebut bisa diuraikan menjadi, artinya kombinasi merupakan hasil pembagian antara permutasi dari jumlah unsur yang dikombinasikan. Untuk lebih lengkapnya, simak contoh soal di bawah ini. Di soal diinformasikan, ternyata kamar hotel yang tersisa tinggal 3 kamar saja. 3 kamar ini kita misalkan dengan A, B, C. Teman-teman perhatikan kalimat selanjutnya. Dengan 2 kamar yang dapat diisi 3 orang. Nah, 2 kamar ini adalah kamar A dan kamar B. Kamar A dan kamar B ini diisi 3 orang. Nah, maksudnya di sini diisi masing-masing 3 orang untuk tiap kamar A dan kamar B. Selanjutnya, dan 1 kamar untuk 4 orang. Nah, 1 kamar ini adalah kamar yang tersisa, yaitu kamar C. Kamar C ini diisi 4 orang. Nah, teman-teman, jika ada yang belum jelas kenapa di sini menjadi diisi masing-masing 3 orang untuk tiap kamar, karena apabila masing-masing orang pada kamar ini kita jumlahkan, hasilnya ini kan 10. Nah, artinya ada 10 orang yang mengisi kamar A, B, dan C. Ini sesuai dengan yang diinformasikan di soal, yaitu ada 10 wisatawan asing. Nah, karena sudah sesuai, maka kita lanjut ke yang ditanyakan di soal. Ada berapa cara para wisatawan itu berbagi kamar untuk menginap? Dari maka R-nya ini adalah 3. Artinya kita akan mencari 3 orang untuk mengisi kamar A dari total 10 wisatawan asing. Kita lanjut ke kamar B. Nah, untuk kamar B, kombinasinya ini menjadi 7 kombinasi 3. Nah, kenapa di sini N-nya jadi 7? Karena pada kamar A ini kan sudah diisi 3 orang wisatawan. Artinya dari total 10 wisatawan asing, dan di kamar A sudah diisi 3 orang wisatawan, artinya dari 10 ini sisa 7 wisatawan yang belum memiliki kamar. Maka di sini menjadi 7 kombinasi 3. Nah, 3 ini kan adalah R, yaitu kita mencari 3 orang untuk mengisi kamar B dari 7 orang wisatawan asing yang belum memiliki kamar. Begitu juga untuk kamar yang C, teman-teman. Untuk kamar C menjadi 4 kombinasi 4. Nah, di sini kenapa N-nya 4? Karena pada kamar A kan sudah diisi 3 orang, dan kamar B juga telah diisi 3 orang. Ini kan totalnya ada 6. Nah, karena 6 orang wisatawan sudah memiliki kamar, maka dari 10 wisatawan asing ini, tinggal 4 orang yang belum memiliki kamar. Dan di sini R-nya 4 karena kita mencari 4 orang untuk mengisi kamar C. Sehingga kombinasinya menjadi 4 kombinasi 4. Selanjutnya, kombinasi untuk masing-masing kamar ini kita jabarkan seperti di rumus ini, teman-teman. Pertama untuk kamar A. Maka menjadi N-nya kan 10, maka menjadi 10 faktorial, kemudian N dikurang R, yaitu 10 dikurang 3 adalah 7 faktorial. Kemudian dikali R faktorial, yaitu 3 faktorial. Kemudian kombinasi untuk kamar B menjadi 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial. 4 faktorial ini kan dari N dikurang R, yaitu 7 dikurang 3 menjadi 4 faktorial. Selanjutnya untuk kamar C, ini 4 kombinasi 4 menjadi 4 faktorial, kemudian N dikurang R yaitu 4 dikurang 4 adalah 0 faktorial, kemudian dikali R yaitu 4 faktorial. Pada soal seperti ini teman-teman, di sini kita menggunakan tanda kali. Pada kasus biasanya ada yang menggunakan tanda tambah. Nah, cara membedakannya, di sini soal ini adalah bentuk dari kejadian saling bebas. Maka di sini kita gunakan tanda kali. Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan tanda kali dan tanda tambah akan kita bahas pada soal berikutnya.
Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan. Di sini kita faktorialkan. Untuk 10 faktorial cukup kita buat sampai 7 faktorial. Karena di bawahnya ini sudah ada 7 faktorial. Sehingga ini dapat kita bagi. Habis kita coret. Begitu juga untuk yang 7 faktorial ini teman-teman. Kita buat sampai 4 faktorial. Karena di bawah sudah ada 4 faktorial. Jadi ini kita bagi habis. Dan ini untuk 4 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 4 faktorial. Nah ini kita bagi, kemudian 0 faktorial ini kan adalah 1. Maka di sini dikali 1. Nah ini kita kalikan, kita dapat 120. Kemudian untuk yang kamar B ini 35. Dan ini kamar C 1. Nah ini kita kalikan, sehingga kita dapat 4.200 cara. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu 4.200 cara. Seorang siswa diminta mengerjakan 8 soal dari 10 soal. Nah, dari ke-10 soal ini, soal yang nomor 1 dan yang nomor 5 harus dikerjakan. Maka artinya kita telah memiliki 2 soal yang akan dikerjakan. Karena yang diminta adalah mengerjakan 8 soal, maka kita akan memilih 6 soal lagi, yaitu memilih 6 dari 8 soal yang tersisa. Nah, soal yang tersisa itu adalah nomor 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 yang jumlahnya 8 soal tersisa. Karena dalam memilih 6 dari 8 soal yang tersisa ini tidak dikatakan kita harus memerhatikan urutannya, maka kita akan menggunakan rumus kombinasi. Nah, nilai dari N ini adalah jumlah soal tersisa yaitu 8 dan R adalah jumlah soal yang akan kita pilih yaitu 6. Maka kita masukkan nilainya ke dalam rumus. 8 kombinasi 6 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurang 6 faktorial dikali 6 faktorial. Sama dengan 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 faktorial. Maka faktorialnya kita jabarkan menjadi 8 dikali 7 dikali 6. Cukup sampai 6 faktorial saja untuk yang 8 faktorial karena di bawah sudah ada 6 faktorial. Sehingga kita dapat membaginya nanti. Dibagi 2 dikali 1 dikali 6 faktorial. Nah, yang 6 faktorial ini dapat kita bagi, maka habis tinggal 8 dikali 7 dibagi 2. Maka hasilnya 28 cara. Dan jawabannya adalah yang D, yaitu 28 cara.